Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Debidik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan teman-teman yang saya cintai. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Elvina Cindy Permata dengan NPM 211063 11100108, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1C, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah serta sejarah perkembangannya. Yang pertama, apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arifatu bihalil rawi wal marwi. Jadi kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Ada juga siapa itu perawi dan apa itu marwi. Perawi itu orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, atau biasanya juga disebut dengan sanad. Jadi sanad itu jalan atau rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis atau disebut dengan para rawi yang menghubungkan pada matan hadis. Nah, contoh sanad itu seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sanad itu perkataan yang disampaikan oleh perawi tersebut. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan ya, seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu si Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun marwi itu isi berita yang diriwayatkan atau disebut dengan matan. Nah, matan sendiri itu penjelasannya adalah isi atau lafaz hadis itu sendiri. Contohnya ada di beberapa hadis dan saya akan membacakan hadis jangan marah yang disebutnya dengan matan tuh. Matan itu kan isinya. Nah, isinya itu la taghdab farad dada miroron qala la taghdab. Nah, jadi di dalam matan itu kan namanya isi ya, isi atau lafaz hadis itu sendiri. Nah, tadi saya bacakan hadis jangan marah. Si sanad itu berkatanya itu si Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku nasihat. Namun Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Namun berulang kali lagi Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Nah, itu disebut dengan matan. Matan itu isi dari hadis tersebut, maknanya gitu. Nah, di dalam hadis itu kan pasti ada rawi dong. Yang pertama kan tadi saya sudah sebutkan ya, itu sanad. Yang kedua tuh matan itu kan isi hadis itu sendiri. Nah, yang ketiga itu rawi itu orang yang menyampaikan atau menuliskan kembali dalam suatu kitab apa yang pernah didengar dan diterimanya. Contohnya seperti hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Jadi si Bukhari dan Muslim ini beliau yang mendengar, kemudian beliau tulis di kitab hadis apa seperti itu. Terus kemudian ada lagi hadis riwayat An-Nasa'i dan seterusnya.
Nah, kesimpulan dari yang saya sebutkan tadi itu, di dalam ilmu hadis itu pasti ada sanad, matan, dan rawi. Urutan pertamanya itu sanad. Sanad itu yang awal-awal seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada lagi an Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut dengan sanad. Kalau matan itu isi dari hadis tersebut. Kalau rawi atau yang urutan ketiga itu seperti hadis riwayat siapa, seperti itu. Rangkaian sanad juga ada beberapa tingkatan ya, ada 3. Yang pertama itu ada yang tinggi, yang kedua yang sedang, yang ketiga ada yang rendah. Yang pertama itu ada sahih as-sanad, yang kedua itu ada hasan as-sanad atau ihsan, yang ketiga ada ad-dhaif as-sanad. Yang pertama itu sahih. Sahih itu berarti yang benar-benar nyata, yang udah kuat gitu ya. Terus kalau yang hasan itu masih di pertengahan antara yang kuat dan yang lemah atau dhaif. Yang ketiga itu tingkatan paling bawah ad-dhaif. Ad-dhaif itu hadis yang paling lemah, jadi belum tahu gitu benar atau enggaknya gitu. Jadi belum kuat aja, seperti itu. Nah, pembagian ilmu hadis juga kan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang membahas tentang perkataan atau ucapan Nabi, perbuatan, sifat-sifat Nabi, terus batasan-batasannya, periwayatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Jadi yang lebih simpel lagi nih, kalau ilmu hadis riwayah itu ilmu hadis yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, ketetapan atau ikrar, atau lain sebagainya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis diroyah itu pembahasan tentang ilmu hadisnya atau ilmu yang mempelajari tentang sanad, matan, dan rawi. Jadi riwayah itu hadisnya dan ilmu hadis diroyah itu ilmu hadisnya. Nah, dalam hadis riwayah juga kan membahas objek kajiannya ya. Apa sih objek kajiannya itu? Objek kajiannya itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'innya juga. Nah, di dalam ilmu hadis riwayah juga membahas tentang objek kajiannya nih. Yang pertama itu cara periwayatannya, dan yang kedua itu cara pemeliharaannya. Nah, cara periwayatannya itu adalah cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lainnya. Seperti itu. Maksudnya itu kita melihat atau mendengar langsung nih dari Nabi, kemudian diriwayatin. Nah, itu pasti ada di kalangan sahabat dong. Gak mungkin ada di zaman sekarang, karena di zaman sekarang juga kan Nabi udah gak ada kayak gitu. Nah, di dalam ilmu hadis riwayat juga kan ada objek kajian ya. Yang keduanya itu cara pemeliharaannya. Gimana sih cara pemeliharaannya? Nah, yang pertama itu dia penghafalannya. Nah, cara pemeliharaannya itu kan para ulama-ulama atau imam-imam di era-era pertengahan itu kan berpikir panjang tuh ya. Nah, abis itu mereka tuh berguru atau mencari guru untuk mengumpulkan hadis, kemudian ditulis kembali di buku supaya tidak lupa. Yang namanya manusia pasti kan lupa gitu ya. Imam An-Nawawi dan hadis Al-Wafi itu adalah salah satu contohnya. Tujuannya itu adalah memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan dalam proses periwayatan, penulisannya, atau dalam pembukuannya. Juga bertujuan agar umat Islam itu menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladannya melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya, kemudian mengamalkannya. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu ada ilmu hadis diroyah.
ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, terus macam-macamnya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, seperti itu. Atau ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan penyampaian hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Ilmu hadis diroyah juga biasanya membahas tentang objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, kemudian kualitas hadis yang diterima atau ditolaknya. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ada 5 periode dalam sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Yang pertama itu periode Nabi SAW, yang kedua itu periode sahabat, yang ketiga itu periode tabi'in, yang keempat itu periode tabi'in, dan yang kelima itu setelah tabi'in. Pada masa Nabi SAW itu sejarah perkembangannya itu, kalau yang hadis riwayah itu larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kalau ilmu hadis diroyah itu telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Yang kedua itu periode sahabat. Sejarah perkembangannya itu, ilmu hadis riwayahnya itu dengan masa pembatasan periwayatan dan menyaksikan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis tersebut. Kalau yang diroyahnya itu timbul secara lisan. Yang ketiga itu periode tabi'in. Nah, hadis itu ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat itu masa tabi'in ya. Di masa tabi'in ini, yang pertama itu kan ada masa kejayaan atau keemasan, kodifikasi hadis. Yang kedua itu masa filtrasi atau penulisan hadis dipisahkan dari perkataan atau fatwa sahabat. Terus yang ketiga itu model kitabnya seperti jami', dan yang terakhir itu muncul kutubus sittah. Dan yang terakhir, yang kelima itu masa periode setelah tabi'in ya. Penulisan hadisnya itu lebih sistematik. Terus yang kedua itu munculnya kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang ilmu hadis diroyahnya. Kalau yang ilmu hadis diroyahnya itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.